dalam benak Bapak dan Ibu, termasuk dalam sivitas akademika, dimanapun yang dianggap itu adalah bendanya, dokumennya, teman. Ada KSP, kurikulum satuan pendidikan untuk kurikulum meso, ada RPP, modul ajar, modul proyek untuk kurikulum mikro di tingkat kelas, dan ada kebijakan-kebijakan Permen, Perdirjen, Kemen, Beskap yang terbaru. Jadi yang ada adalah apa? Dokumen. Maka pendidikan akan terjebak ke alam-alam materialistis. Pendidikan akan berubah menjadi materi itu menjadi subjek pendidikan dibanding anak-anaknya yang menjadi subjek. Dengan demikian kata Ki Hajar Dewantara apa? Generasi yang dihasilkan akan menjadi generasi purba benda. Apa itu purba benda? Sukses dinilai dengan banyaknya harta, bukan dinilai dengan khairun nas nafa'ul linnas, memberikan manfaat untuk orang banyak. Pendidikan yang materialistis itu dihasilkan oleh konsep pendidikan yang cenderung intelektualistis. Jadi yang dinilai oleh guru serba otaknya, sementara sikap keterampilan tidak menjadi fokus dalam penilaian. Maka pendidikan akan berubah menjadi anak-anak kita hasilnya akan mendewakan angan-angan, cita-cita tinggi tapi tidak mau bekerja. Ini dampak dari pendidikan intelektualistis. Sehingga pendidikan berubah menjadi serentetan ujian untuk menguji anak-anak kita, dan anak kita tidak lagi bermasyarakat karena dalam hidupnya akan mempersiapkan ujian-ujian itu. Sayang, ujiannya tidak datang dari Tuhannya, tapi manusia mengujinya. Jadi Bapak dan Ibu yang manusia menguji manusia, padahal manusia tempatnya salah dan ketidakadilan. Jadi kalau manusia menguji manusia yang lainnya, maka standarnya adalah kesalahan dan hasilnya akan jadi salah. Jadi ujian tidak cocok di alam manusia. Untuk manusia menguji manusia. Kenapa? Karena yang mengujinya adalah zat yang memiliki standar kebenaran absolut sejati. Siapa? Tuhannya. Nah, cocoknya untuk SD SMP itu apa? Assessment. Apa bedanya ujian dan assessment? Ujian itu hasilnya lulus, enggak, sukses, tidak, gagal, berhasil, tuntas, enggak, itu ujian. Kalau assessment mengenal anak SD dan SMP yang kita didik, dia tidak tahu akan jadi apa. Betul nggak? Kita tidak akan tahu dia akan bisa oleh siapa. Betul nggak? Kalau begitu apa? Beda dengan SMK. Anak SMK masuk teknik mesin akan jadi ahli mesin. Makhluk apoteker masuk apoteker akan jadi ahli obat. Anak SD dan SMP kita tidak tahu dia akan jadi apa. Kalau begitu yang diajarkan pada anak SD dan SMP adalah ilmu hidup, bukan ilmu karir. Kalau ilmu karir standar institusi, masuk ke Telkom bisa diuji oleh Telkom, bisa dipecat oleh Telkom. Menjadi guru bisa diuji oleh Pak Menteri, bisa dipecat oleh Pak Menteri. Anak SD dan SMP bisa diuji oleh siapa? Karena kita tidak tahu siapa yang memecatnya. Yang memecat anak SD dan SMP hanya Tuhan saja. Kalau yang memecatnya hanya Tuhan, maka yang berhak mengujinya hanya Tuhan saja. Jadi kita tidak lagi bisa menguji anak SD. Kenapa? Karena ilmu hidup standar Tuhan. Ilmu karir standar institusi, beda. Siapa yang berhak menguji anak SMK? Ya nanti Astra, Telkom. Siapa yang bisa menguji anak SD? Tuhan saja, karena ilmu hidup. Makanya di SD dan SMP sebaiknya tidak ada ujian dari manusia oleh manusia, karena yang mengujinya adalah Tuhan saja. Termasuk guru honorer. Siapa yang mengangkat guru honorer? Tuhan. Berarti yang berhak memecatnya hanya Tuhan. Jadi kalau ada di headline berita pemecatan guru honorer, itu tidak paham tentang siapa guru honorer. Honor dimuliakan, dihormati, dihargai. Honorer orang yang mulia dan dihormati. Kenapa? Karena terpanggil atas Tuhan atas. Itu guru honorer. Jadi guru honorer itu apa? Al-ikhlas, terpanggil atas nama Tuhan yang satu, tak ada sekutu di dalamnya. Jadi kalau begitu, yang berhak memecatnya hanya Tuhan saja. Tidak ada yang berhak memecat guru honorer, terpanggil atas nama Tuhan, nanti di-out oleh Tuhan itu. Jadi hari ini kita akan bersama-sama memahami tentang yang sedang update tadi ini, yaitu apa? Kurikulum merdeka. Tapi kurikulum itu ada pada tataran pikiran, bukan ada pada tataran dokumen. Siapa yang punya pikiran dan dekat dengan anak? Ya guru. Kalau gitu apa?
sendiri karena gurulah yang terdekat dengan anak-anaknya. Jadi kalau guru itu adalah kurikulum itu ada pada pikiran guru, maka kurikulum itu ada pada bagaimana guru memandang anak-anaknya. Kalau guru memandang anaknya sebagai batu, maka anak akan didiamkan di kelas. Kalau guru memandang anak itu sebagai setan, maka guru tidak optimis terhadap anak. Akan apa? Akan ada anak pasti salah. Kalau guru memandang anak itu malaikat, maka guru akan membiarkannya. Kenapa? Dan akan soleh sendiri. Cara pandang yang keliru pada anak akan keliru intervensinya. Jadi yang harus diperbaiki dari kurikulum apa? Cara pandang kita terhadap anak-anak kita, teman-teman. Bukan dokumen-dokumen itu. Kita hadir di sini untuk memperbaiki cara pandang itu terhadap anak kita. Anak kita apa? Manusia. Hari manusia itu apa? Tercipta antara dua titik, akal dan syahwat. Fujur wa taqwa, asfala safilin asal takun. Akal syahwat, baik buruk surga neraka, aku dan kamu, tuturi handayani, bineka tunggal ika. Jadi kalau kita apa? Manusia tercipta dari dua titik itu. Dalam postulat geometri Euclid di matematika, kalau ada dua titik bisa dibuat garis. Kalau begitu manusia itu apa? Garis. Ada garis apa? Garis itu berubah dan maju. Kalau titik itu tetap dan diam. Jadi kalau Bapak dan Ibu dalam pendidikan mendiamkan anak-anak, berarti salah memandang anak sebagai titik, padahal anak itu garis yang berubah dan dia bisa bebas untuk berubah, maju, berkembang. Kalau manusia adalah garis, maka ketuntasan tidak cocok. Kenapa? Karena ketuntasan itu titik, 95, 75, titik. Manusia itu garis. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, telah menghilangkan dua jalan untuk merdeka dalam memilihnya. Kalau begitu apa? Manusia tercipta antara dua pilihan itu dan selalu diuji oleh Tuhan pilihan dua opsi dalam hidupnya. Bapak dan Ibu diuji di soal kemarin berapa opsi? 5. Tuhan menguji Bapak dan Ibu dengan pilihan dua opsi. Kiri, kanan, surga, neraka, fujur, takwa, asal safilin, asal takwim, baik, buruk, akal, syahwat, akan begitu. Jadi di persimpangan itulah seorang guru akan selalu diuji oleh Tuhan dengan siswa. Maka beres? Enggak bakalan beres, akan selamanya diuji oleh siswa. Kenapa? Bapak dan Ibu sudah memilih jadi guru. Kalau memilih jadi dokter diujinya oleh pasien, memilih jadi petani diujinya oleh tanaman, memilih jadi peternak diujinya oleh ternak. Guru selamanya akan selalu diuji oleh siswa. Kenapa? Dalam pilihan itu kita sudah memilih menjadi guru, maka ujiannya adalah siswa. Dalam filosofi ujian apa? Yang sudah selesai segera pulang. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak lagi mau diuji oleh siswa, berharap ingin segera tuntas dan selesai, kalau kita apa? Jangan jadi guru. Jadi nelayan diuji oleh ikan, jadi peternak diuji oleh ternak, jadi dokter diuji oleh pasien. Bagi yang sudah selesai segera pulang. Bagi Bapak dan Ibu yang dalam hidup tidak lagi mau diuji, buru-buru balik. Pulang ke siapa? Ya pulang menghadap ilahi. Makanya muncul surat dalam Al-Quran apa? Setelah Anda beriman, apakah Anda tak akan diuji? Akan diuji oleh Tuhan yang memiliki kebenaran absolut. Jadi bukan oleh manusia, diujinya oleh Tuhan. Jadi kenapa di SD dan SMP tidak ada ujian? Ujian bertentangan dengan hakikat kemerdekaan. Karena manusia adalah tempatnya tidak adil. Pasti hasil dan ujian kita adalah ketidakadilan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, teman-teman. Meskipun ada baik dan buruknya, karena garis itu akan ditimbang. Lebih banyak madorot, lebih banyak manfaat gitu. Garis. Jadi manusia adalah garis. Dengan demikian, Bapak dan Ibu harus optimis bahwa garis itu akan berubah. Bahkan Tuhan pun optimis pada manusia. Apa? Selalu menantikan kita menjadi pribadi husnul khotimah. Jadi apa? Garis itu berubah. Kalau titik tuntas, sempurna, diam, nggak bisa berubah, nggak maju, harus begitu, harus titik. 1 tambah 1 berapa? 2, harus 2. Maka guru tersiksa oleh angka 2. Banyak nggak guru yang tersiksa oleh angka 2 ketika ditanya ke anak 1 tambah 1, ada anak yang menjawab 5? Iya, gurunya dongkol. Kenapa? Dalam benaknya 2, anak-anaknya tidak menjawab 2. Maka angka 2 lah yang menyiksa diri kita. Kenapa? Karena kita ingin 2. Harus 2. Anak ada di alam garis, kita menempatkan sebagai titik. Maka tentunya iya dulu. Berlawanan. Jadi kalau garis itu apa? 1 tambah 1 berapa anak? 5.
bagus. Kemarin masuk dulu. Kan sudah berubah, lebih bagus. 1 tambah 1 berapa? 3. Alhamdulillah, kemarin mah 5. 1 tambah 1 berapa? 2. Husnul khotimah. Inilah cara pandang kita terhadap garis apa? Optimis, positive thinking. Kelak anak akan bisa pada waktunya. Wa khaliqal insan min ajalin. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Manusia dipuji dengan ketergesa-gesaan, padahal segala sesuatu akan membuktikan tepat pada waktunya. Fala tastajilun. Janganlah disegerakan. Akan membuktikan tepat pada waktunya. Termasuk kelulusan Bapak dan Ibu. Jadi berhasil tidak, lulus dan enggak bukan hak Bapak dan Ibu. Hak Bapak dan Ibu adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Ikhtiar dan berdoa. Hasil urusan Tuhan. Sayang Bapak dan Ibu, pendidikannya banyak yang berorientasi pada hasil. Kalau gitu apa? Titik. Salah, harusnya proses. Kalau proses berarti apa? Garis. Nah, maka pendidikan akan berorientasi kepada proses. Jadi manusia itu apa? Garis. Akan apa? Akan maju dan berubah. Ayo garisnya gimana? Garis itu antara akal dan syahwat. Akal narik ke atas, ruh, syahwat memperberat jasad ke bawah. Berarti garisnya begitu. Kalau begitu,